Baik ibu-ibu, kita masuk ke langkah selanjutnya ya Bu ya. Langkah keempat dalam memulai usaha, yaitu merencanakan keuangan usaha. Bu, untuk memulai usaha itu kita butuh apa Bu? Modal, bener banget Bu. Modal itu bisa berupa uang maupun barang. Terus kali Bu, ya bisa uang, bisa barang ya Bu ya. Nah di sini Bu, pada dasarnya modal usaha itu ada beberapa sumbernya Bu. Jadi kita bisa dapat modal usaha itu dari beberapa sumber. Nah ibu-ibu, mohon maaf Bu, maksud saya brosurnya di bawah Bu, kemarin yang saya bilang minta diselipin ke buku PKPU-nya Bu, biar nggak ketinggalan ya Bu, di bawah semua brosurnya. Ya, brosur nomor 9 Bu, yang ini ya Bu. Ya, oke. 9 kita baca bareng-bareng ya Bu ya, judul brosurnya. Cari sumber modal usaha sesuai kebutuhan. Oke. Yang pertama, sumbernya itu bisa dari modal pribadi, dari diri sendiri ya Bu ya. Ini uang kita sendiri Bu, uang yang kita miliki. Resikonya itu lebih kecil Bu, karena jika usaha kita ini tidak berhasil, kita tidak terlibat utang. Karena kan itu uang kita sendiri ya Bu. Kemudian sumber yang kedua ini ada modal swasta. Modal swasta itu bisa dari bank maupun lembaga non-bank seperti koperasi. Ya, umumnya syaratnya adalah memiliki atau sedang memulai usaha. Jadi kalau misalkan mau pinjam uang di bank ataupun lembaga-lembaga keuangan non-bank, itu biasanya harus sudah mulai usahanya ya Bu ya. Iya. Kemudian yang ketiga, sumbernya bisa dari program pemerintah. Ini ada KUBE. KUBE itu kelompok usaha bersama. Jadi namanya bersama berarti nggak sendiri ya Bu ya. Ini kelompok usaha bersama berarti ada beberapa orang berkelompok ya Bu ya. Biasanya sih sekitar minimal 10 orang Bu kalau KUBE ini Bu. Kemudian ada PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, dan masih banyak lainnya. Biasanya syaratnya untuk dapat bantuan dari pemerintah ini Bu sebagai modal usaha itu ditentukan oleh pemerintah. Oke. Tadi ya Bu ya, modalnya berarti ada 3 ya Bu ya. Dari diri sendiri, dari modal swasta, itu bisa dari bank maupun lembaga keuangan bank, kemudian program bantuan pemerintah. Oke, betul. Ibu, kalau kita menggunakan pinjaman sebagai modal usaha itu resikonya lebih besar Bu. Kalau misalkan kita rugi, usaha kita bangkrut istilahnya ya Bu ya, nah itu berarti kita punya utang ya Bu ya. Kalau kita nggak bisa mengembalikan pinjaman itu ya Bu ya, itu kita bisa terjerat hutang. Jadi resiko modal yang berasal dari pinjaman itu lebih besar ya Bu ya. Oke. Jadi rencanakanlah dengan matang sebelum memutuskan untuk meminjam modal usaha. Kita pertimbangkan deh Bu, kita modal usahanya mau dari diri sendiri, mau dari pinjaman atau dari bantuan pemerintah. Kita pertimbangkan dengan matang ya Bu ya. Ya. Ibu-ibu, biasanya usaha yang baru dimulai atau usaha yang bergantung pada musiman itu sangat rentan Bu. Misalkan kalau usaha yang musiman itu berjualan buah-buahan durian ya Bu ya, ada buahan lain ya Bu ya yang musiman, apa Bu misalnya Bu? Iya, rambutan. Terima kasih Ibu Aura jawabannya. Hebat Bu, pinter. Kita saya yakin Ibu semuanya pinter semua ya Bu, cuma hanya saja malu untuk mengungkapkan ya Bu ya. Kita belajar bareng-bareng Bu. Maka dari itu Bu, karena rentan itu kita perlu sekali berhati-hati mencatat pemasukan dan pengeluarannya. Untuk itu Bu, kita perlu mencatatkan pemasukan dan pengeluaran itu dalam sebuah yang namanya anggaran usaha. Ya Bu ya, apa Bu? Anggaran usaha. Anggaran usaha ini Bu berisi catatan perkiraan pemasukan dan pengeluaran suatu usaha untuk jangka waktu tertentu.
Bang, bisa bulanan atau tahunan. Ya Bu ya? Oke. Sekarang kita latihan bareng-bareng Bu. Kita belajar bareng-bareng membuat anggaran usaha mingguan. Ya Bu. Buka buku pintarnya Bu, halaman 72. Bawa semua ya Bu ya? Iya, bawa. Sudah ketemu Bu? Oke. Halaman 72, lembar cerita 3B. Judulnya apa Bu? Merencanakan keuangan dalam usaha. Ya, benar. Oke, nanti ini kan ada 4 nomor ya Bu ya. Nanti kita tadi udah dibentuk kelompok ada 4. Jadi setiap kelompok nanti saya minta kesediaannya untuk membacakan satu nomor Bu. Jadi ada yang kebagian satu nomor itu 2 paragraf ya Bu ya. Kan ini ada yang AB ya Bu ya. Kelompok 1 saya minta tolong bacakan soal 1A dan 1B. Kelompok 2 berarti membaca dan mengerjakan 2A dan 2B. Kelompok 3 hanya nomor 3 ya Bu ya. Alhamdulillah katanya. Gak apa-apa Bu, ini kita nanti kerjakan bareng-bareng. Kemudian yang keempat, kelompok 4 nanti mengerjakan 4A dan 4B. Oke, baik Bu, saya minta tolong kesediaannya dari kelompok 1, wakilkan 1 orang atau 2 orang boleh Bu untuk membacakan cerita ini ya Bu ya. Oke, silahkan Ibu, siapa yang bersedia Bu? Kelompok 1. Oke, terima kasih Ibu Sali. Kita langsung bahas aja ya Bu ya, gimana langkah-langkah pengerjaannya. Yang 1A yang ditanyakan adalah berapakah modal awal yang dimiliki Ibu Lili? Ibu, ini di sini sudah jelas ya Bu ya. Sebagai, kita baca bareng-bareng nih Bu. Sebagai modal awal Ibu Lili mendapatkan pinjaman sebesar Rp100.000. Berarti modal awal yang dimiliki Ibu Lili adalah, nah ibu-ibu sudah menjawab semua nih. Silahkan kelompok 1 untuk dituliskan jawabannya di kertas ya Bu ya. Ini saya sengaja memberikan kertas yang lebar untuk langkah ini supaya tulisannya nanti agak besar ya Bu ya. Disesuaikan tulisannya ya Bu ya, biar nanti yang belakang juga bisa kebaca. Jelas ya Bu ya. Oke, 1A sudah Bu ya. Kemudian 1B, pertanyaannya berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu nantinya? Kita lihat Bu, Ibu Lili dalam 1 minggu ada berapa hari Bu berjualannya ini Bu? 6 hari. Oke, kita berarti harinya berapa dikali berapa ekor sih Bu dalam 1 minggu itu yang terjual Bu ikannya? 18 ekor, iya benar. Terus harga per ekornya berapa ya Bu ya? Per ekor ikannya 5.000, iya benar. Berarti jumlah hari dikali berapa ekornya per minggu yang terjual, kemudian dikali harga ikannya per ekor ya Bu. Oke, silakan kelompok 1 kalau mau menuliskan jawabannya, atau bisa nanti didiskusikan lagi ya di kelompoknya. Nanti saya kasih waktu 10 menit untuk masing-masing kelompok mengerjakan ya Bu ya. Kita sekarang bahas bareng-bareng. Kemudian kelompok 2A, silahkan kesediaannya Ibu salah satu mewakilkan untuk baca cerita ini. Iya, silahkan Ibu, mangga. Oke, terima kasih Ibu Della sudah membacakan ceritanya. Berarti kita mulai pembahasan bareng-bareng ya Bu ya, gimana cara mengerjakannya. Ya, 2A, berapakah modal untuk membeli peralatan yang harus dikeluarkan Ibu Lili? Oke, berarti ini di sini Bu kita baca Ibu Lili tuh beli panci ya Bu, sama beli kain lap. Nah, berarti kita tambahkan aja Bu, panci sama lap, harganya berapa ditambahkan ya. Oke, sudah jelas semua ya ibu-ibu ya. Kemudian yang 2B,
Berapakah pengembalian pinjaman yang harus dibayar Ibu Lili? Di sini sudah tertera jelas ya Bu ya. Ibu Lili berencana untuk mengembalikan pinjaman modal awalnya sebesar Rp100.000. Berarti pengembalian pinjamannya adalah, iya, pinter-pinter semua ini ibu-ibu, mantul. Silahkan kelompok 2 untuk didiskusikan, untuk ditulis jawabannya, atau nanti aja deh Bu, diskusinya nanti ya Bu ya, setelah selesai pembahasannya bareng-bareng ya Bu ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3 silahkan perwakilan kelompoknya untuk membacakan cerita. Iya, terima kasih Ibu Mami sudah membacakan ceritanya. Kita bahas bareng-bareng ya Bu ya. Ini yang ditanyakan apa ya? Berapakah bahan baku yang harus dibeli Ibu Lili pada minggu pertama berjualan? Jadi Ibu Lili ini beli ikan ya Bu ya, 30 kilo. Harganya 10.000 per kilo ya Bu. Kemudian beli bumbu 120.000. Kemudian dia masaknya pakai gas. Beli gas itu seharga 15.000. Jadi kita tinggal jumlahkan aja Bu. Ikannya 30 kilo. Per kilonya itu 10.000. Berarti jumlah ikannya berapa tuh Bu? Uang yang harus dikeluarkan untuk ikannya. Ya betul. Kemudian ditambah uang untuk beli bumbu. Kemudian ditambah lagi untuk beli gas. Iya. Jadi totalnya berapa Bu? Waduh, mantap sekali ibu-ibu ini. Kompak ya jawabnya. Hebat, cepet banget Bu. Oh, tadi katanya ada yang bilang pakai kalkulator. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Itu malah menunjang pembelajaran kita ya Bu ya. Punya siapa Bu? Oh, punya anaknya ya, nggak apa-apa Bu. Nanti anaknya nyariin nggak tapi Bu? Udah bilang, iya nggak apa-apa. Kemudian kelompok 4. Silakan kesediaannya Ibu, monggo Bu. Ibu Ibu Situr silahkan Ibu, iya monggo Bu. Iya, terima kasih Bu Situr kesediaannya untuk membacakan cerita 4A dan 4B. 4A yang ditanyakan adalah berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu? Jawabannya adalah dalam seminggu itu berjualannya tadi berapa hari Bu? 6 hari. 6 hari dikali berapa ekor yang terjual Bu harapannya? 18 ekor dikali harga per ekornya berapa Bu? 5.000. Ya, jadi dikali aja ya Bu ya. Jumlah harinya 6 dikali harapannya ekor ikan tuh berapa yang terjual? 18 dikali harga per ekornya 5.000. Ya, silahkan Bu ditotalkan sendiri. Kemudian yang B, pertanyaannya, berapakah Ibu Lili harus membeli bahan baku dalam seminggu? Ini untuk minggu kedua ya Bu ya, yang ditanyakan itu. Di sini Ibu Lili akan tetap beli ya Bu ya, 30 kilo ikan seharga 10.000. Ini biar ikannya ya baru terus pasti ya Bu ya, karena kan yang kemarin sudah habis ya. Jadi dibeli lagi 30 kilo, harganya 10.000 per kilo. Kemudian beli bumbu lagi 120.000. Jadi tinggal ditambahkan aja Bu. Harga ikannya berapa? 30 kilo dikali 10.000 ditambah bumbunya 120.000. Oke Ibu, sudah jelas semua Ibu? Ya, nanti silahkan setiap kelompok mendiskusikan jawabannya, dituliskan dalam kertas. Nanti kita tempel di depan ya Bu ya, kita bahas bareng-bareng lagi ya. Oke, terima kasih Ibu-ibu, silahkan monggo Bu, saya beri waktu 10 menit. Ya, silahkan Bu. Baik Ibu-ibu, ini sudah ditempelkan jawabannya dari setiap kelompok ya Ibu ya. Terima kasih Ibu-ibu yang sudah bersedia menempelkan jawabannya di depan. Ibu, jawaban ini Bu sebagai dasar untuk menyusun anggaran usaha. Ini Bu anggaran usaha per minggu. Ya, di sini ada keterangannya ya Bu ya. Nanti kita baca bareng-bareng. Kemudian ada uang masuk dan uang keluar. Nanti dari jawaban ini kita kelompokkan uang masuk dan uang keluar ya. Oke, Ibu kita bahas bareng-bareng ya Bu ya. Yang pertama 1A. Pinjaman modal usahanya adalah Rp100.000. Kalau pinjam usaha berarti uangnya masuk atau keluar Bu? Masuk ya Bu ya. Oke, di sini Bu. Ya, 100.000 ya Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya. Oke, kemudian
Yang 1B pemasukan per minggu yang ditanya Bu. Nih, 6 hari dikali 18 ekor dikali 5.000 sama dengan 540.000. Ini hasil penjualannya ya Bu ya. Berarti uangnya masuk ya Bu ya. 540.000. Iya betul. Ibu-ibunya ini pinter semua ya Bu ya. Mantul Bu. Kemudian yang 2A. Ini yang ditanyakan uang keluarnya berapa sih untuk beli peralatan. Peralatannya ada panci dan kain lap. Kita lihat Bu. Panci harganya 30.000. Ditulis di uang keluar ya Bu ya, karena kan kita ngeluarin uang buat beli peralatan ya Bu. Kemudian kain lap 2.000 ya Bu ya. 2.000. Cocok Bu, mantap. Kemudian yang nomor 1B juga ditanyakan, mohon maaf 2B maksud saya, itu pengembaliannya ya Bu ya. Ibu Lili mau mengembalikan pinjaman ya Bu ya. Ini kita tulis di bawah aja Bu, karena yang di sini nanti kita uang keluar buat beli-beli ya Bu ya. Kita tulis di sini pengembalian pinjamannya ada 100.000. Cocok ya Bu ya. Oke. Kemudian yang nomor 3, Ibu Lili itu beli bahan baku. Yang pertama ikan ya Bu ya. Ikan seharga 300.000. 300.000 bener. Kemudian beli bumbu 120.000. Beli gas 15.000. Kenapa ditaruh di sini Bu? Ya, Ibu Aura, monggo silakan Bu. Karena uang keluar ya Bu ya. Iya betul sekali, karena kita mengeluarkan uang untuk membeli tadi itu Bu peralatan, ada panci, lap, kemudian ikan, bahan bakunya berupa ikan, bumbu, gas. Kan kita mengeluarkan uang ya Bu ya, jadi ditaruh di sisi uang keluar. Kemudian kita lihat Bu jumlahnya untuk minggu yang kemarin berapa. Ada 100.000 ditambah 540.000. Ini uang yang masuk ya Bu ya. Ada 640.000 rupiah ya Bu. Kemudian uang keluarnya kita lihat buat beli peralatan dan bahan baku dan juga pengembalian pinjaman 100.000. Berarti dijumlahkan ada 567.000 rupiah. Kita lihat Bu selisihnya 640.000 dengan 567.000 ini dikurangkan aja Bu. 640.000 rupiah dikurangi 567.000 rupiah sama dengan 73.000 rupiah. Ini untuk minggu yang pertama ya Bu ya. Berarti ini ada keuntungan nih Bu 73.000 rupiah. Kemudian untuk yang minggu kedua Bu, nih pemasukan per minggunya adalah masih sama ya Bu ya, pemasukannya ya Bu ya, sama seperti ini tadi Bu. Kita tuliskan Bu untuk minggu kedua 540.000 nih pemasukannya. Kemudian beli bahan baku lagi berupa ikan dan bumbu. Ikannya 300.000 rupiah. Kemudian bumbunya 120.000. Gasnya nggak beli lagi ya Bu ya, karena kata Bu Lili masih ada gasnya yang minggu lalu. Oke. Kita lihat penjumlahannya Bu. 500.000 kita turunkan ke sini Bu. Untuk totalnya ya Bu ya 540.000. Kemudian uang keluarnya ini Bu di total 300.000 dan 120.000. Berarti 420.000. Selisih antara uang masuk dan uang keluar itulah keuntungan kita. Keuntungan Ibu Lili maksud saya. Kita lihat 540.000 dikurangi 420.000 adalah 120.000 rupiah. Ya, hebat-hebat semua nih ibu-ibunya nih. Ini udah benar semua. Terima kasih ya ibu-ibu.